alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian sebagaimana biasa kita akan melanjutkan kajian tentang tanda-tanda hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tanda hari kiamat besar, yaitu Ya'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Telah kita sampaikan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini berasal dari keturunan Nabi Nuh, tepatnya dari anak yang bernama Yafis. Kalau Yafis ini mempunyai keturunan Turki. Kalau Sam itu mempunyai keturunan orang Arab dan orang Romawi atau orang Persia. Kalau Ham itu mempunyai keturunan orang-orang Sudan dan sekitarnya. Kemudian telah kita sebutkan juga sifat-sifatnya. Salah satu sifat daripada Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satunya matanya sipit. Kemudian nanti Nabi Isa alaihissalam bersama kaum muslimin itu akan berlindung dan naik ke gunung-gunung, terutama gunung Tursina. Jadi jumlah Ya'juj dan Ma'juj sangat banyak sekali. Kalau di antara 1000 orang, maka yang 999 adalah Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ada 2 kabilah besar. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya sudah ada zaman dahulu, pada zaman Zulkarnain yang hidup beberapa tahun sebelum Masehi. Ada yang mengatakan ini adalah temannya Nabi Khidir, atau hidup pada Nabi Musa alaihissalam. Pada waktu itu umat manusia yang ada di sekitar Ya'juj dan Ma'juj mengeluhkan keadaan mereka kepada Zulkarnain, karena Ya'juj dan Ma'juj itu berkerusakan di muka bumi ini. Maka Zulkarnain membangunkan sebuah benteng dari besi, dari tembaga besi, yang mereka tidak bisa menaikinya dan tidak bisa melubanginya. Benteng ini sampai sekarang masih ada, walaupun banyak orang tidak mengetahuinya. Pada zaman Al-Wasiq Billah, pada zaman Khalifah Al-Wasiq, itu pernah diutus beberapa kelompok untuk menyelidiki Ya'juj dan Ma'juj ini. Mereka menemukan tempat Ya'juj dan Ma'juj ini di suatu tempat di antara 2 gunung besar yang tidak diketahui banyak manusia. Kemudian utusan ini melihat benteng tersebut, lalu meneliti sifat-sifat benteng tersebut, tentang sifat-sifat benteng tersebut, kemudian balik kepada Al-Wasiq Billah. Jadi rombongan ini melihat satu negeri ke negeri lain, dari kerajaan ke kerajaan lain, sehingga menemukan tempat itu sangat jauh sekali, sehingga banyak orang yang tidak mengetahui tempat itu. Mungkin jalan menuju ke sana itu jalannya curam, sempit, jarang orang yang melewati tempat itu, dan itu bisa dicerna dengan akal sehat. Momennya kemarin, ini misal di Indonesia saja, di Bogor saja, di mana Villa Nusa Indah ini berada di daerah Bogor. Kemudian kita 3 hari ada beberapa pertemuan dengan beberapa teman dalam rangka rapat kerja nasional itu di daerah Bogor. Saya pikir daerah Bogor itu Villa Nusa Indah,
atau Bogor ya, kota atau puncak, tapi tidak. Ini Bogor ini daerah yang mungkin itu belum terlalu jauh, tapi bagi kita yang hidupnya di sekitar jalan raya besar, ketika masuk ke dalam atau menuju desa yang kita tuju, tempat diklat pendidikan dan latihan, itu ternyata di ujung dunia ya, di daerah Bogor ya, yang mungkin kita tidak terbiasa menuju daerah tersebut ya, dan banyak orang tidak tahu daerah tersebut ya. Jadi daerahnya sangat terpencil sekali. Kalau naik kendaraan tidak sampai-sampai. Itu kesan orang yang ke sana. Kok nggak nyampe-nyampe? Itu di daerah Bogor. Padahal itu masih kota, maksudnya masih bisa dilewati oleh kendaraan dan ada jalan aspalnya. Bagaimana desa-desa yang tidak ada jalan aspalnya dan bagaimana desa-desa yang bahkan jalan setapak pun tidak ada. Ya, ini bisa ya, kita proyeksikan kepada al-wasif ini, kepada Ya'juj wa Ma'juj ini. Sehingga wajar kalau mungkin orang zaman sekarang tidak mengetahuinya, itu wajar ya, karena tempatnya terpencil ya, jarang dilalui orang ya, mungkin belum ada kendaraan ya, jalan setapak pun mungkin juga tidak kelihatan, sehingga sampai sekarang belum terungkap tempat di mana Ya'juj wa Ma'juj itu tinggal, belum terungkap ya. Ada sebagian mengatakan itu di Armenia, Azerbaijan dan seterusnya ya, tapi daerah sekitar Turki di situ ada pegunungan-pegunungan sangat luas sekali yang mungkin belum dijamah oleh manusia. Jangankan di sana, di Indonesia sendiri banyak pegunungan-pegunungan yang belum diinjak oleh manusia. Itu di daerah Bogor. Bagaimana di daerah-daerah yang lain. Jadi itu bisa keadaan Ya'juj Ma'juj ini bisa kita cerna dengan akal sehat bahwa mereka ada dan banyak manusia yang tidak mengetahui keberadaannya. Dan benteng itu ada. Bentengnya tidak harus panjang seperti benteng yang ada di Cina. Tidak harus panjang. Jadi benteng ini terbuat dari besi yang kokoh. Kalau tidak salah ada yang menceritakan satu batu itu sampai 21 kilogram. Satu batu yang terbuat dari tembaga dan cocoran yang kalau sekarang cocoran itu satu batunya, satu cocoran yang untuk ditumpukkan di atas benteng itu sampai beratnya 21 kilo. Satu batu bata itu dari besi. Makanya sangat kuat sekali. Dan itu yang lakukan adalah Zulkarnain. Ini tersebut dalam surah Al-Kahfi. Ini bisa silakan dibaca dalam surah Al-Kahfi. Itu sejak ayat 83 dimulai dari wa yas'alunaka an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya, ya, ahlul kitab, orang-orang kafir Mekah itu dengan ahlul kitab, mereka menanyakan tentang Zulkarnain untuk diujikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi atau tidak? Kalau dia Nabi pasti mengetahui hal-hal yang telah berlalu yang diberitakan oleh Allah SWT. Mereka menguji, banyak orang-orang ahli kitab itu menguji Nabi Muhammad SAW dengan menanyakan banyak masalah, termasuk Zulkarnain itu tahu nggak kamu tentang Zulkarnain? Yas'alunaka an Zulkarnain qul, katakan Muhammad. Jadi Nabi Muhammad menceritakan tentang Zulkarnain dengan wahyu sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Saya akan membacakan kepada kalian tentang ceritanya. Kemudian dimulai inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa.
kami berikan kekuatan, kekuasaan di muka bumi ini, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Jadi kekuasaannya sangat luas, sehingga apa saja yang dikehendaki oleh Zulkarnain bisa terlaksana. Ini Zulkarnain. Ya. Kemudian fa'atba'a sababa, kemudian beliau menempuh suatu jalan hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha tagrubu fi ainin hami'atin wa wajada indaha qauma. Hingga ketika dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari. Jadi tempat terbit dan terbenam matahari itu telah dilalui oleh Zulkarnain. Kita aja pada zaman modern bisa naik pesawat. Banyak di antara kita yang belum pernah naik pesawat. Banyak di antara kita yang belum pernah ke luar negeri. Banyak di antara kita yang belum pernah ke Maroko, Maghrib, tempat terbenamnya matahari. Dan banyak di antara kita yang belum pernah ke Masyrik, tempat terbitnya matahari. Karena ada pesawat. Zulkarnain belum ada pesawat, sudah sampai Maghrib asy-syamsi, sudah sampai tempat terbenamnya matahari. Bagaimana ya? Bagaimana seperti itu? Bisa luar biasa ya. Hingga ketika dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dan ia melihat matahari terbenam di laut yang belum pun hitam. Ya. Di sana dia menemukan suatu kaum. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, qulna ya Dzulqarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Wahai Zulkarnain, kamu boleh menghukum dan berbuat kebaikan kepada mereka. Boleh menghukumnya atau boleh memberikan kebaikan kepada mereka. Zulkarnain berkata, qala amma man dzalama, adapun orang yang zalim, fa sawfa nu'adzibuhu ada sawfa nu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbi fa yu'adzibu adzaban nukra. Yang zalim akan kami adab, akan kami siksa, dan nanti di hari kiamat juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man amana, adapun orang yang beriman, wa amila sholihan, dan beramal saleh, falahu jazaa'ul husna, maka akan kami muliakan. Wasanakum lahu min amrina yusra, dan akan kami mudahkan urusan-urusannya. Ini di barat, di tempat terbitnya terbenamnya matahari. Kemudian nanti summa asba'a sabab, kemudian berjalan lagi hatta idza balagha masyriqa syamsi, setelah sampai kepada tempat hatta idza balagha matli asy-syamsi, sampai tempat terbitnya matahari, wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Kemudian pindah ke timur, tempat terbitnya matahari, didapati matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka. Artinya antara matahari dengan orang itu tidak ada pelindung. Mungkin kita ada rumah, ini ada pelindung. Kalau ada matahari, kita bisa sembunyi di balik rumah. Ini tidak, dia tidak punya rumah. Ya. Kadzalika waqad ahadna bima ladaihi khubra, demikianlah dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Ini sampai timur. Ya. Summa asbab, kemudian keliling lagi. Summa asbab sababa hatta idza balagha baina saddai. Jadi sudah ke barat, ke timur, kemudian sampai suatu ketika beliau antara dua buah gunung. Nah ini di sini. Kemudian di tengah-tengah, kalau tadi barat dan timur, di tengah-tengah. Kalau orang menyebutkan Armenia, Azerbaijan, Turki, karena Ya'juj wa Ma'juj ini ada keturunan daripada Yafes. Ya, kalau Turki sangat wajar di tengah-tengah, tidak di timur, tidak di barat, antara dua gunung besar. Hatta idza balagha baina saddai, dua gunung atau dua bendungan. Wajada min dunihima qauma, ya, dia mendapatkan di belakang gunung itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan, tidak tahu bahasa yang dipakai oleh Zulkarnain. La yakaduna yafqahuna qawla. Qalu ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Mereka katakan, wahai
Zulkarnain sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj itu mufsiduna fil ardi, kerusakan di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan, apakah mau kami berikan kepadamu uang, ya, upah, tetapi syaratnya antaj'ala bainana wa bainahum sadda. Saya berikan upah asal kau bangun di antara kami dan mereka Ya'juj wa Ma'juj suatu benteng besar. Apa kata Zulkarnain? Qala ma makkani fi rabbi khair. Enggak usah. Uang kamu ambil aja. Kami sudah punya uang. Kami sudah punya biaya yang besar. Kami sudah punya kekuasaan. Ini seperti Nabi Sulaiman ketika Ratu Bilqis memberi memberi hadiah, ya, itu beliau nggak usah. Kekayaan kami jauh lebih banyak. Maksudnya kekayaan yang diberikan Allah kepada kami itu jauh lebih banyak daripada hadiah kamu. Pulanglah. Ini juga begitu. Wahai kaum yang ada di sini, tidak usahlah kamu berikan uang. Apa yang diberikan Allah kepadamu jauh lebih banyak daripada yang kamu miliki. Sudah kami bangunkan naj'al, ya. Qala ma'akkan fi rabbi khair fa'inuni bi quwwatin, tetapi yang saya butuhkan adalah tenaga kalian. Kalau uangnya kami punya, ya kami butuhkan ada tenaganya. Fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma, maka akan saya bangunkan pembatas antara kamu dengan Ya'juj wa Ma'juj itu. Atuni zuburul hadid, ya. Kesinilah, ya, berikan kepada kami potongan-potongan besi. Ya, di sini itu kan potongan-potongan besi, ya. Bentuk jamak daripada zubar menjadi potongan besi. Disebutkan bahwa potongan besi itu seperti batu bata merah, ya, yang beratnya 1 kati. Jadi beratnya 62,5 kilogram. Itu satu potongan besi, ya. Ini sangat berat sekali. Atuni zubarul hadid, ya. Kemudian setelah itu hatta idza sawa baina sadafaini, sehingga kalau potongan besi telah dipasang di tembok itu, dipasang rata. Hatta idza sawa baina sadafaini qalan fuhu, tiuplah api itu. Kita ditaruh di besi kemudian ditiup apinya. Kalau sekarang namanya apa, lepo, ya. Jadi batu itu kemudian supaya nggak jatuh diberi semen, ya. Jadi diberi semen dulu, ditaruh batu, diberi semen lagi supaya tidak jatuh. Pada zaman Zulkarnain itu jadi diberi semen, dicor pakai api, dilas. Saya kan dicor, ya, dicor. Tapi kalau cor itu kan pakai semen, ya. Ada kritik-kritiknya, ini enggak, ini besi yang dicor. Ya, dimana orang bisa melubanginya. Makanya Ya'juj wa Ma'juj sudah kita ceritakan, melubanginya lama banget. Setelah melubang ditinggalkan, tetap lagi terus menerus, ya. Kemudian di sini hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfuhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrih alaihi qitra, ya. Kemudian setelah, ya, disebutkan di sini setelah, ya, api itu hatta idza ja'alahu naran, ya. Tapi ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, wajar. Kalau kita pernah lihat orang las belum, itu penting. Las itu dimisahkan oleh Rasulullah SAW, ya, seperti orang yang bergaul dengan orang yang jelek dan jahat. Itu dimisahkan Rasulullah seperti las, tukang las. Berarti kita harus, yang belum pernah melihat las, harus segera melihat tukang las. Kalau nggak pernah melihat tukang las, nggak bisa pahami hadis ini. Di las gitu. Kalau kita dekat-dekat akan bau. Mungkin ada satu percikan api yang mungkin jatuh ke mana, ke badan kita atau ke baju kita, akan melubangi. Jangan begitu rokok, ya. Pernah dekat dengan orang yang merokok, hampir seperti itu. Orang yang bergaul dengan manusia yang jelek seperti orang yang bergaul dengan orang yang merokok.
udah dapat baunya nggak enak, kemudian asapnya itu mengandung racun, kemudian jatuhan percikan api dari rokok itu kalau menjatuhi kena sarung itu lubang. Nah, kalau lihat kalau sarungnya lubang-lubang berarti saya merokok deh. Nah, tukang las juga gitu, kalau kita dekat dengan tukang las itu akan terkena percikannya yang besi. Nah, di Al-Quran pun tukang las dimisalkan juga di dalam surat Al-Kahfi di sini, sehingga ketika api itu besi itu jadi kayak api karena panas. Kalau dilas itu kan panas, kayak api merah kan. Kalau dipegang itu langsung kulit kita langsung meleleh. Hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrih alaihi qitra, maka dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Coba, sudah ini panas dilas ya, pakai api, dituangkan tembaga cangkiran yang panas di atas besi, di atas tembaga yang sudah panas, yang batu yang sudah panas. Berarti benar-benar ini bentengnya sangat kuat sekali. Pantasan kalau Ya'juj Ma'juj tidak bisa keluar, tidak bisa melihat matahari, ya, tidak bisa melompati, ya, kemudian tidak bisa juga melubangi. Maka terus famastata'u ayyad haruhu wa mastata'u lahu nakba. Maka Ya'juj Ma'juj itu tidak bisa ayat haruhu menaiki. Kalau benteng Cina masih bisa dinaiki, ini nggak bisa. Wa mastata'u lahu nakba, tidak bisa melubangi. Ya, walaupun pada zaman Nabi Muhammad SAW pernah dilubangi ya, segini, kemudian ditutup lagi oleh Allah SWT. Setelah melubangi ditutup oleh Allah SWT sampai nanti pada hari kiamat akan melubangi dan akan mengatakan, akan kita teruskan besok insya Allah. Maka lubang itu ditutup oleh Allah SWT sehingga mereka bisa keluar dari lubang itu dan buat kerusakan yang hebat di muka bumi, sampai umat Islam pada melarikan diri, sampai mereka yang berlindung di atas gunung-gunung, terutama gunung Tursina bersama Isa bin Maryam. Jadi Isa bin Maryam juga ikut menyelamatkan diri di gunung tersebut, walaupun nanti beliau berdoa kepada Allah SWT sehingga Ya'juj Ma'juj ini ya akan terbunuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qala hadza rahmatun min rabbi. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Ya'juj Ma'juj itu tidak keluar. Ya, ini rahmat dari Allah. Coba kalau kita keluar, kita juga ikut dimakan. Ini hadza rahmatun min rabbi. Inilah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa'a wa'du rabbi. Jika janji Allah itu sudah dekat, sebentar lagi hari kiamat, ya, ja'alahu dakka, maka dia menjadikan hancur lebur itu benteng itu. Wa kana wa'du rabbi haqqan, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar dan itu akan terjadi, benteng itu akan hancur, Ya'juj-Ma'jujnya akan keluar semua. Wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'din. Dan pada hari itu kami biarkan Ya'juj wa Ma'juj berbaur satu dengan yang lainnya, berbaur dengan satu manusia terbirit pada menyelamatkan diri sendiri. Wa nufikha fis-sur faja'alnahum jam'a. Setelah itu kami meniupkan trompet. Setelah itu trompetnya ya akan ditiupkan, faja'alnahum jam'a. Kemudian kami kumpulkan manusia di padang mahsyar. Ini menunjukkan bahwa Ya'juj Ma'juj itu ya merupakan tanda hari kiamat ya, yang besar yang akan membuat kerusakan di muka bumi, yang akan membuat manusia kacau balau, walaupun akhirnya Ya'juj Ma'juj itu akan mati ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi ini sudah mereka jadikan kalau sudah Ya'juj Ma'juj meninggal dunia, ya Nabi Isa masih bertahan di muka bumi sampai 40 tahun ya, dengan kekhilafahan yang sangat besar, yang sangat adil, tidak ada manusia yang menyeleweng karena semuanya di atas jalan Allah SWT. Setelah Nabi Isa bin Maryam meninggal dunia, jadi kalau kita kepengen aman, ya waktu tunggu zaman Nabi Isa alaihissalam turun ke muka bumi bersama
Imam Mahdi. Walaupun Imam Mahdi meninggal duluan, kemudian nanti diteruskan oleh Nabi Isa ibn Maryam sampai 40 tahun. Setelah Nabi Isa ibn Maryam, ini zaman keemasan Islam. Ya. Setelah Nabi Isa ibn Maryam meninggal dunia akan diteruskan oleh namanya Qahtani. Ya. Kemudian nanti akan diteruskan oleh yang namanya Mawali, ya. Pemimpin-pemimpin setelah itu turun-turun, kemudian mereka membuat kerusakan lagi. Jadi sejarahnya begitu. Ketika dunia sudah rusak kayak kita sekarang ini sudah agak rusak, tapi nggak rusak beneran, karena masih ada pengajian termasuk di Villa Nusa Indah ini. Nanti kalau sudah itu muncullah tadi Imam Mahdi, ya, jadi perang besar-besaran. Saya dengar sekarang Suriah sudah memanas lagi, bahkan Iran sama Rusia sudah mulai membantu. Amerika sudah mulai turun tangan. Menteri Luar Negeri Amerika sudah memperingatkan sama Rusia supaya jangan membantu Rusia supaya jangan membantu Suriah. Ya, perang ini bisa meluas keluar Syria. Di Lebanon sekarang sudah ada perang yang merembet ke Lebanon, karena ini sudah terjadi perang di Lebanon. Sampingnya Syria, ya. Israel, ya, berita kemarin pernah menyerang Syria juga, Israel. Ya. Kemudian besar perang akan meluas. Mesir sendiri belum pulih, masih digoyang juga pemerintah Mesir. Itu menunjukkan bahwa akan terjadi perang yang sangat besar. Ya. Kemudian setelah itu, ya, nanti akan muncul Imam Mahdi. Tapi kapan waktunya kita nggak tahu. Tapi ini proses. Ya. Muncul Imam Mahdi di mana? Di Syria. Ya. Akan muncul di timur, di sebelah menara timur putih di daerah Damaskus. Ya. Kemudian sebagai kita ketahui nanti Dajjal akan muncul, Nabi Isa akan turun. Ya, setelah Nabi Isa turun, nanti muncullah Ya'juj Ma'juj, ya, yang saya ceritakan ini. Kemudian akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan caranya. Setelah itu sampai umat Islam, ya, itu membersihkan bangkainya Ya'juj Ma'juj itu bertahun-tahun, dan kemarin kita ceritakan. Ya, burung-burung akan membawa bangkai-bangkai itu ke tempat. Jadi Allah akan mengutus burung-burung yang kita tidak tahu dari mana datangnya burung-burung itu, dan akan mengambil jasad-jasadnya. Ya, maksud ini ke tempat yang kita tidak tahu. Nah, bumi akan jadi bersih lagi. Kemudian binatang-binatang itu akan gemuk, ayam, ya, kambing, sapi dan sebagainya itu akan gemuk-gemuk karena mungkin makan jasadnya Ya'juj Ma'juj. Kemudian Islam membersihkan pedang-pedang dan tombak-tombaknya. Ya'juj Ma'juj itu hanya butuh berapa tahun lamanya. Itu hanya membersihkan pedang-pedang sama tombaknya yang berserakan di mana-mana. Ya. Setelah itu, ya, Nabi Isa akan terus berkuasa sampai 40 tahun. Ya. Nah, setelah itu, setelah 40 tahun tadi diganti oleh penguasa lain, akhirnya penguasa itu membuat kerusakan lagi. Kerusakan kedua ini jauh lebih besar daripada kerusakan pada zaman kita sekarang. Ya. Kerusakan yang sangat hebat sekali, sehingga umat Islam sudah, saya katakan tidak punah, tetapi ya para ulama menyebutkan umat Islam sudah mulai sedikit, ya ajaran Islam mulai ditinggalkan dan sebagainya, tinggal dikit sekali, bahkan mungkin sudah hampir habis. Barulah nanti tanda berikutnya yaitu muncul namanya dukhan, ya, asap. Ya, ini akan kita sampaikan pada pagi hari ini, namanya asap. Ya, jadi setelah itu selesai semuanya muncullah asap. Ini termasuk dalam surat dukhan. Coba nanti setelah baca surat Al-Kahfi, silakan baca surat dukhan. Ya, surat dukhan itu surat asap. Ya. Ini saya bacakan secara lengkap sejak ayat 4. Ya. Balhum fi ayat 9, ayat 9. Balhum fi syakkin yal'abun. Ya. Dan mereka meragukan, ya, fi syakkin, mereka bermain-main dan dalam keraguan-raguan, ragu terhadap kiamat, ragu terhadap Allah SWT.
Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Maka tunggulah, nanti akan datang ya, dari langit bidukhanin mubin, dengan asap yang jelas. Asap ini akan mencekik, menyesakkan nafas orang-orang kafir. Kan menyesakkan dan mencekik nafas orang-orang kafir. Yakhshan nas, ya, yakhshan nas akan meliputi manusia. Hadza adzabun alim, dan ini azab yang pedih. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan azab, menurunkan ayat ya, itu beda-beda. Disebutkan dalam surat Zukhruf ayat 48, wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha. Jadi kami tidak memberikan suatu tanda, suatu azab kecuali selanjutnya akan lebih besar daripada azab yang pertama. Makanya bisa kita katakan bahwa memang ya, dukhan ini pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ada beberapa riwayat menyebutkan itu terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ya, nanti akan terjadi lagi di akhir hari kiamat. Karena di sini namanya fa'taqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, hadza ada yang sana hadza adzabun alim rabbana kshif 'annal 'adzaba inna muqinun. Mereka orang kafir atau orang kafir mengatakan, ya Allah, kami bertaubat, maka hilangkanlah azab ini ya. Kemudian kami hilangkan sedikit ya. Kemudian annallahu dzikra wa qad ja'a rasulun, bagaimana mereka akan kembali pada mereka telah kedatangan seorang rasul, kemudian mereka berpaling dan seterusnya ya. Maka di sini disebutkan inna kashiful adzabi qalilan innakum a'idun, kami telah ya, menghilangkan azab ini sedikit, tetapi kalian kafir lagi. Kalian kafir lagi. Maka Allah berfirman, yauma naqtisul batshatal kubra, maka kami azab mereka dengan azab yang pedih. Kata para ulama, ini maksudnya perang Badar ya. Jadi karena orang kafir terus mengkafiri Rasulullah SAW, pada sudah diuji dengan azab, dengan dukhan yang mencekikkan tadi, tapi mereka tetap kafir. Padahal Allah telah menghilangkan dukhan itu ya, ingin tahu janji mereka benar atau tidak. Mereka memenuhi janji, ternyata mereka mengingkari janji. Maka Allah mengazab mereka dengan perang Badar. Tahu perang Badar? Perang Badar itu para tentara orang kafir itu terbunuh di situ. Sampai Umayyah itu dibunuh oleh Bilal sendiri. Ya. Utbah ya, itu juga terbunuh. Banyak itu yang terbunuh di situ, tokoh-tokohnya. Jadi hampir punah tokoh-tokoh kaum Quraisy. Makanya disebut dengan yauma naqtisul batshatal kubra. Kami hancurkan mereka dari kehancuran yang nyata itu pada perang Badar. Iya, ini benar karena ini adalah perkataan para ulama. Tetapi dukhan ya, asapnya akan muncul lagi yang lebih hebat. Kita katakan, dan kami tidak memberikan tanda hari kiamat, tidak memberikan azab kecuali yang belakangnya lebih hebat ya, itu lebih luas dan lebih hebat ya, maka dukhan ini akan terjadi pada hari kiamat. Kalau pada waktu itu yang tercekik adalah penduduk orang Mekah saja ya, hanya orang Mekah saja. Tapi kalau nanti pada hari kiamat, sebelum hari kiamat itu dukhan itu akan menyeluruh ya, termasuk mungkin di Indonesia ini ya. Kita lihat umpamanya di Rio sering dulu kan kebakaran hutan, itu salah satu tanda kecil ya. Orang-orang yang terbang dari Malaysia diunggulkan gara-gara asap. Jangan begitu kita yang mau ke Solo, mau ke Jawa Tengah didelay. Kenapa? Saya tanya sama pramugari, ya ada asap pak katanya. Asap di daerah Palembang dan Rio situ, sehingga pesawatnya terlambat. Kita juga ikut terlambat. Itu asap yang sebenarnya tidak mencekik, tapi sudah merupakan sesuatu yang membuat kita tidak tenang, karena memang karena memang asap itu sebagai ujian bagi kita. Belum asap yang dimaksud di sini itu asap yang pedih. Jadi rahimahumullah ya, ini asap ini kenapa kita katakan pada hari kiamat, walaupun sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, karena ada hadis
ya itu pernah kita sebutkan bahwa tidak akan muncul hari kiamat sampai kemudian 10 ayat. 10 ayat itu artinya adalah Dajjal, ya, kemudian matahari terbit dari barat setelah asap itu nanti matahari terbit dari barat, ya, turunnya Nabi Isa, ya, keluarnya binatang yang bisa ngomong sama manusia, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, kemudian asap, ya, kemudian terjadi gempa, ya, gempa di timur, gempa di barat, ya, kemudian gempa di Jazirah Arab, ya, kemudian muncullah api dari daerah Yaman yang akan mengirim manusia kepada Mahsyar. Itu paling terakhir, Pak. Terus semuanya setelah asap ini muncul, nanti matahari terbit dari timur. Konon asap ini, ya, muncul berada di bumi selama 40 hari, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, ya, akan muncul sampai 40 hari menyiksa manusia, mencekik orang-orang kafir, ya. Kemudian setelah itu, ya, akan matahari terbit dari barat, ya. Dari barat dari barat. Itu setelah asap ini, ya. Maka ini tetap, ya, dikatakan ini akan muncul setelah Ya'juj wa Ma'juj binasa, maka muncul asap, ya, muncul asap ini. Karena asap ini muncul dikala orang-orang sudah meninggalkan Islam, ya, orang-orang sudah meninggalkan Islam, ya, yang ada di dunia adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang jelek. Makanya hari kiamat itu tidak muncul kecuali manusia sudah meninggalkan agama, ya, sudah meninggalkan agama mereka. Dan, ya, tadi setelah Isa bin Maryam meninggal dunia, ya, setelah itu maka terbitlah matahari dari barat. Matahari terbit dari barat ini nanti soal kita bahas pada pertemuan mendatang. Tapi secara umum, ya, salah satu tandanya itu malamnya itu sangat panjang. Jadi nanti kalau kita merasa malam itu panjang, mestinya kan cuma 12 jam, ya, itu menjadi 24 jam, bisa menjadi 24 kali 3 itu berapa? 3 hari. 24 kali 3 berapa? 72 jam. Bisa sampai segitu. Maksudnya bingung kok nggak siang-siang. Tapi kalau lihat siang-siang ternyata mataharinya dari barat. Karena matahari, ya, itu dari barat itu dari tengah balik lagi keberadaannya. Yang para ulama menjelaskan ini banyak pengamat yang berbeda pendapat, tapi salah satu pendapat mengatakan bahwa matahari itu orbitnya sudah pindah. Orbitnya sudah pindah, ya sudah, dunia itu sudah nggak ada keseimbangan lagi, maka akan hancur dunia ini. Dunia ini akan hancur. Itu kalau matahari sudah terbit dari barat. Dan kalau matahari terbit dari barat ini, maka pintu taubat sudah ditutup, ya, pintu taubat sudah ditutup, ya. Jadi saya sebutkan salah satu tandanya adalah tadi bahwa sepanjang 2 atau 3 malam, ya, itu akan panjang. Kita lihat salah satu hadisnya, umpamanya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan muncul hari kiamat kecuali kalau matahari terbit dari barat. Fa idza ra'ahan nas, jika manusia sudah melihat matahari terbit dari barat, amanu ajma'un, mereka yang tadinya kafir, yang mereka tadinya bergelima dalam maksiat, langsung tiba-tiba beriman. Tidak beriman. Kenapa beriman? Ada sebagian pakar mengatakan, iya, karena syahwatnya sudah dicabut dari badan mereka.
udah nggak ada syahwat lagi, tidak ada sesuatu yang maksiat, udah nggak ada gairah untuk bermaksiat. Jadi struktur tubuhnya itu, ya, komposisi tubuhnya itu sudah berubah. Dulu tidak ada syahwat lagi, sehingga mereka mau beriman semuanya. Tentu apa beriman? Layan pak, tidak manfaat. Pada kahina layan pak nafsan iman dalam takut amanat mingkau. Waktu itulah jiwa ini tidak ada manfaatnya. Iman itu bagi jiwanya. Sebagai dalam hadis, dalam apa? Dalam surat Al-An'am 158 yang sangat terkenal sekali, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan iman. Pada hari itu datang sebagian tanda-tanda hari kiamat, la yanfa'u nafsan imanuha, imannya tidak bermanfaat. Ya. Lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira, karena sebelumnya dia tidak beriman. Maka tidak mungkin iman itu bermanfaat. Jadi waktu itu orang akan beriman semuanya, tapi pas Allah tidak akan terima taubat. Makanya taubat itu akan dibuka terus sampai sekarang, kecuali nanti kalau matahari terbit dari barat. Kita tidak di sini hadis Muawiyah, ya. Hijrah tidak akan terputus selama taubat masih diterima. La tanqatimul hijratu ma tuqbilat taubat, selama taubat diterima. Dan taubat wala tazalu taubatu maqbulah. Dan taubat itu masih saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta tatul asyamsu, sampai matahari terbit dari barat. Fa idza tala'at, jika sudah terbit dari barat, tubi'a ala kulli qalbin bima fihi wa kufiyan nasul amal. Maka Allah akan menutup dengan apa yang ada. Jadi hati itu akan ditutup dengan apa yang ada, dan waktu beramal bagi manusia sudah habis. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan tentunya ini menunjukkan bahwa setelah matahari terbit dari barat tidak akan diterima. Satu lagi hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail." Sesungguhnya Allah itu akan membentangkan tangannya setiap malam supaya orang yang bermaksiat pada siang hari bertaubat. Ya. Wa yabsutu yadahu bin-nahar, dan Allah membentangkan tangannya pada siang hari supaya yang tadi malam bermaksiat itu pagi ini bertobat. Itu setiap hari kayak begitu. Makanya wahai manusia, sekarang seperti itu, bertobatlah. Siang malam itu Allah selalu menunggu hambanya bertobat. Itu nggak datang-datang ya hambanya. Hatta tatul asyamsu min maghribiha, hingga matahari terbit dari barat, maka Allah sudah tidak terima taubat lagi. Ya, jadi rahmatullah, itu barangkali sekilas tentang tanda-tanda hari kiamat, ya, yang kita jelaskan tadi dari Ya'juj Ma'juj, Isa bin Maryam, kemudian munculnya asap, dan yang terakhir adalah terbitnya matahari dari barat, yang nanti akan terteruskan dengan keluarnya binatang melata yang bisa ngomong sama manusia, sebagaimana dalam surat An-Naml ayat 82, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, jika telah datang hari kiamat, akhrajna lahum dabbatan minal ardi, kami keluarkan binatang melata dari muka bumi, yukallimuhum, bisa ngomong sama manusia, annas kanu bi ayatina la yuqinun, sesungguhnya manusia dahulunya tidak yakin kepada tanda-tanda hari kiamat ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjelaskan ayat ini. Setelah itu maka nanti datang hari kiamat. Setelah ada hari kiamat, insya Allah kita akan bicara tentang alam kubur, ya, alam kiamat, ya, pada mahsyar dan seterusnya. Karena termasuk iman kepada hari akhir, dan kita harus mengetahui. Demikian dari Rahmatullah, lebih kurangnya
Saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.